Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu sangat semangat ya. Iya, Ibu. Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah makan? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Kepada kedua kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah ada teman-teman kalian yang sudah hadir hari ini? Ada Ibu Mirna Sari, Ibu. Oh, kenapa dengan Mirna? Sakit, Ibu. Oh, kita doakan ya, semoga teman-teman kalian cepat sembuh ya. Iya, Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ini kita belajar tentang makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita. Jadi, anak-anak tahu nggak makhluk hidup itu seperti apa? Yang Seperti Ibu, yang bisa bernapas. yang bernapas Ibu. Betul, yang bernapas, yang bisa tumbuh. Jadi, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contoh makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan. Jadi, sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bergerak dan tidak tumbuh. Jadi, ini Ibu ada PPT nih. Ini lihatannya untuk anak. Ben. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bergerak dan tidak bisa tumbuh. Ini Ibu ada PPT. Lihatannya untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat gambar yang Ibu kirimkan. Yang pertama yaitu bahasa Ibu. Belum Ibu bagikan Ibu. Belum kau kudu sini. Apakah anak-anak sudah bisa melihat gambar yang Ibu buka ini? Sudah, Ibu. Yang pertama, apa saja yang termasuk makhluk hidup? Itu gambar apa di situ anak-anak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, betul. Makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk hidup. Bernapas adalah penghirup udara dari lingkungan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, Ibu. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Yang ketiga, tumbuh. Makhluk hidup tumbuh seiring bertambahnya usia. Makhluk hidup tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air sebagai sumber energi.
Yang keenam, PK terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk PK terhadap rangsangan yang diterimanya. Jadi anak-anak, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta PK terhadap rangsangan. Dan contohnya tadi yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan sebagai contoh dari makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk kepada apa saja yang termasuk benda mati. Anak-anak bisa lihat gambar yang ibu kirim ini. Apa saja? Boneka, kursi, buku. Balon, gunting, tas, dan banyak lagi, Bu. Nah, betul sekali. Jadi itu semua termasuk benda Mati. Jadi itu adalah benda mati. Mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkembang biak. Adapun ciri-ciri dari benda mati adalah yang pertama tidak bernapas, tidak tumbuh, berkembang biak, tanpa bantuan, tidak memerlukan makanan, dan tidak pegang terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup dapat bertumbuh, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan dan PK terhadap rangsangan. Sedangkan benda mati adalah tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang biak. Jadi kebalikannya dengan makhluk hidup. Ini dah. B baru. Indah maksudku. Jadi anak-anak, tadi kan ibu sudah menyebutkan apa itu makhluk hidup, apa itu benda mati, dan ciri-cirinya. Iya, Bu. Jadi siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati? Saya, Bu. Aisyah Amanda, apa itu? Ciri-ciri benda makhluk hidup itu bernapas, bergerak, dapat berkembang biak, memerlukan makanan dan PK terhadap rangsangan, Ibu. Sedangkan benda mati tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak PK terhadap rangsangan, Ibu. Wah, betul sekali. Kalau contohnya apa, Nak? Contohnya kalau makhluk hidup Ibu, tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan contoh benda mati seperti kursi, jam, mobil, dan lain-lain, Ibu. Ya, betul sekali. Sepertinya anak-anak sudah pahamnya. Jadi adapun kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ialah makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bergerak, bernapas, bertumbuh dan berkembang biak. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bisa berkembang dan tidak bisa bertumbuh. Baik, karena pembelajaran ini telah selesai, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah.